Satu tetesan air mata ibu adalah 1000 derita untukku. Bagiku ibu itu segalanya, bagiku ibu itu mutiara. Tetesan keringat, urat nadi, hati dan jantung seakan tak mau berhenti menyebut satu nama setelah nama Tuhan. Nama itu adalah ibu. Cerita ini adalah pengalaman pribadi yang kualami 8 bulan ini. Cerita bermula saat bulan Januari setelah pulang kuliah. Ku ketuk pintu rumahku yang terkunci dari dalam rumah. Kreek bunyi pintu rumah yang sudah ramahku dengar sejak aku kecil. Tiba-tiba kulihat ibu sedang duduk termenung di kursi ruang tamu rumahku yang mini itu. Kemudian ku jabat tangannya dan ibu pun memeluk tubuhku yang masih basah dengan keringat karena panasnya cuaca saat itu. Dan beliau berkata kepadaku, "Nak, bagaimana dengan ibu ini?" Aku linglung dan tak tahu apa yang dimaksud dengan pertanyaan ibuku itu. Jawab aku, "Kenapa, Bu?" Ia pun nangis. "Kenapa ibu, jangan nangis." Sambil kupeluk erat dan kuelus dada ibuku yang mulai terdengar degup jantung yang tak beraturan. Jawab ibu, "Ibu kena tumor. Ibu kena tumor." Sekejap tubuhku lemas tak berdaya mendengar perkataan ibu yang mulai terpatah-patah akibat tangisnya. Aku pun nangis mak, sedoyo enten obate. Ikhtiar endongo marang Gusti, sedoyo keluarga mesti padosne, jangan menangis ibu, semua pasti ada obatnya. Ikhtiar berdoa pada yang kuasa, semua keluarga pasti mencarikan obat untukmu. Ibu, peluk kembali diri ini. Mulai percakapan singkat yang begitu memukul saya itulah yang membuat saya mencoba untuk membuat bahagia ibu, mulai dari berobat ke rumah sakit dan sampai pada akhirnya ibu tibalah saatnya untuk operasi. Namun yang terjadi bukan seperti yang apa saya harapkan. Setelah keluar ruang operasi ibuku hanya bisa berkedip, hanya bisa meneteskan air mata dari mata kirinya. Dari situlah aku paham betapa menderitanya aku jika air mata itu tetap keluar menetesi pipinya yang mulai keriput itu. Apalah namanya, mal praktek lah, salah operasi lah. Aku tak pedulikan itu. Apakah dengan jalan saya menuntut pihak rumah sakit akan menyembuhkan penyakit yang sudah melekat di hati ibu? Berusaha menyadari bahwa semua adalah jalannya, Tuhan tak bakal memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Ibu saya ternyata menderita stroke sebelah, yaitu organ tubuh bagian kanannya sudah tak berfungsi seperti biasanya. Setiap malam gak pernah aku lewatkan berdoa untuk tak mendoakan ibu, karena bagiku nyawaku berasal dari Tuhan lewat kandungannya. Ku menangis dan seolah semua apa yang kulakukan selalu patah, dan tak lepas dari pikiranku tentang ibu. Sampai saat ini pun ibuku hanya bisa terbaring lemah dengan kondisi yang semakin kurus. Ingin rasanya setiap ku memandikan tubuh ibu aku minum air sisa mandi itu, agar aku mengerti dan merasakan hangatnya hati yang masih mengalir dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, dan apa yang dia rasakan bisa saya rasakan juga. Ibu, waktu masih berjalan. Seperti udara, kasih yang engkau berikan. Tak mampu ku membalas. Ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu. Sampai aku tertidur, bagai masa kecil dulu. Patahan lagu itulah yang setiap malam saat aku merenung sendiri pasti akan aku bunyikan dan aku dengar di telinga ini. Doaku ya Rob, kuatkan dan selalu kuatkan jalan ibuku di jalanmu dan lekas sembuhkan ibuku ya Rob, karena tetesan air mata ibu adalah beribu derita untuk hambamu ini.